Halo semua pendengar podcast Bangga Berbangsa. Senang sekali saya Restia Perdika di sini sebagai host. Saya bisa menyapa Anda di episode spesial kali ini. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita ini sebagai warga negara dan lebih-lebih bagi para CPNS yang sedang menjalani latsar, yaitu kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, saya sudah hadir bersama empat narasumber yang luar biasa ini, teman-teman CPNS saya yang siap berbagi pandangan, pengalaman, dan inspirasi. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Baik, senang bisa hadir di sini Alhamdulillah. Mbak Restia. Baik, baik, Mbak. baik, Baik, Mbak. mantap. Mari kita mulai ya. Eh, saya akan mulai ke Bapak Zudi terlebih dahulu sih. Menurut dalam pandangan Bapak, apa makna bangga berbangsa dan bernegara bagi generasi muda Indonesia kita saat ini, Pak? Boleh Baik, tanggapannya, Pak? izin Seperti apa? Mbak Restia dan teman-teman lainnya di sini saya akan menyampaikan makna berbangsa dan bernegara. Jadi, makna berbangsa dan bernegara berarti memiliki rasa yang mendalam terhadap Indonesia. Ini bukan sekedar rasa suka atau mendengar lagu nasional saja atau hafal nama-nama para pahlawan, melainkan sebuah kesadaran bahwa Indonesia adalah rumah besar tempat kita tumbuh. Sebagai penghuninya, kita memikul tanggung jawab moral untuk merawat setiap sudut-sudutnya, termasuk menjaga harmoni di tengah keberagaman suku, bahasa, budaya, dan keyakinan yang menjadi pondasi untuk bangsa ini. Nah, kalau kita bicara soal bernegara nih, Mbak Restia, sebenarnya ini adalah perwujudan paling nyata dari rasa sayang dan rasa memiliki yang adil. Kita harus sadar bahwa mencintai Indonesia itu nggak bisa berhenti di perasaan atau kata-kata manis saja, tapi harus naik kelas ke aksi yang lebih konkret. Bernegara itu artinya kita punya kedewasaan untuk taat pada aturan, menghargai hukum yang berlaku, dan benar-benar menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara secara bertanggung jawab, bukan karena takut dihukum, tapi karena kita peduli. Kita juga perlu menanamkan rasa percaya bahwa negara ini dengan segala prosesnya punya tujuan dan cita-cita mulia yang sedang kita tuju bareng-bareng. Itu aja Mbak Restia menurut saya pendapat tentang makna berbangsa dan bernegara. Terima kasih Mbak Restia. Oke, Bapak, menarik sekali. Bangga itu memang bukan hanya slogan ya, tapi rasa memiliki harus kita sadarin. Saya mau beralih ke Ibu Indah. Ibu Indah, bagaimana nih menurut Ibu makna berubah seiring perkembangannya zaman? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi, apakah makna itu berubah seiring perkembangan zaman? Menurut saya betul ya. Makna memang berkembang. Dulu, kebanggaan itu mungkin terlihat dari perjuangan fisik atau semangat kemerdekaan. Tapi sekarang nasionalisme lebih bersifat modern, menghargai prestasi bangsa, menggunakan produk lokal, memberikan kontribusi melalui profesi, dan menjaga nama baik Indonesia di dunia digital. Itu semua bentuk cinta tanah air versi generasi sekarang. Jadi seiringnya perkembangan zaman, dia juga berubah makna yang lebih modern. Jadi nasionalisme era digital punya wujudnya sendiri ya, Mbak. Ya, Oke, betul. kita masuk ke hal yang lebih spesifik. Ibu Indah, bagaimana seorang CPNS bisa menunjukkan rasa bangga berbangsa dan bernegara dalam menjalankan tugas sehari-hari kita? Gimana tanggapannya, Bu? Menunjukkan rasa bangga ya dalam tugas sehari-hari. Ya. Banyak sekali ya, dimulai dari hal yang paling yang pertama datang tepat waktu, mengikuti peraturan atau aturan, bekerja berdasarkan SOP dan memberikan pelayanan dengan ramah. Itu semua menunjukkan bahwa kita menghormati negara yang memberikan kita amanah. Lalu, kita juga harus terus belajar, tidak berhenti meningkatkan kompetensi, karena CPNS bukan hanya bekerja, tetapi menjadi bagian dari roda pemerintah. Itu menurut saya, Mbak Ristia. Benar sekali. Bahkan disiplin pun sudah bentuk patriotisme kecil ya. eh saya mau beralih ke Bapak Rifki. Menurut Bapak ada tambahan yang seperti apa, Pak, tentang tanggapan yang kita bahas sekarang? Ya, jadi saya setuju dengan kata-kata Mbak Indah. Di sini saya percaya bahwasanya cara kerja kita selaku ASN itu merepresentasikan bagaimana rakyat melihat negara Republik Indonesia
Khususnya jikalau ASN itu bekerja lambat, tidak responsif, atau bahkan tidak kompeten sama sekali, masyarakat tentunya bakal kehilangan kepercayaan kepada negara Republik Indonesia. Jadi profesionalisme itu kita anggap sebagai sebuah kebanggaan. Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia itu mampu bisa maju lewat pelayanan publik yang berkualitas. Jadi kita sebagai ASN itu harus merasa bahwa profesionalisme itu sama halnya dengan nasionalisme. Oke, bagus sekali Bapak. Jadi intinya profesionalitas itu sama dengan nasionalisme ya. Ya, Sekarang kita bicara tentang core value ASN yang artinya itu berakhlak. Menurut Bapak Rifki, bagaimana nilai berakhlak itu berperan dalam membentuk karakter ASN yang bangga berbangsa ini? ya. Jadi mungkin bagi yang belum tahu, ASN itu memiliki nilai-nilai dasar atau core value yang disebut berakhlak. Berakhlak di sini bukan sekedar slogan, melainkan berdasarkan nilai-nilai yang berakar pada budaya Indonesia. Jadi berakhlak di sini merupakan singkatan yang dimana itu terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi di sini saya berikan contoh sedikit, yaitu harmonis itu lebih berfokus pada bagaimana kita selaku ASN itu bersikap toleran dan juga bagaimana kita gotong royong dengan orang lain. Kemudian loyal, loyal di sini merupakan sikap kesetiaan kita terhadap bangsa dan negara. Dan yang ketiga yaitu adaptif. Adaptif di sini sesuai namanya itu ASN itu harus mampu beradaptasi yang dimana diwujudkan dengan bagaimana ASN itu harus terus belajar untuk mengembangkan dirinya. Jadi ASN saat ini harus mampu mempraktikkan core value berakhlak tadi. Jadi kita harus menunjukkan jati diri bangsa dan oleh sebab itu berakhlak ini bukan hanya sekedar slogan, tapi juga menjadi pedoman moral bagi kita untuk memperkuat semangat kebangsaan. Oke, luar biasa ya. Jadi berakhlak itu bukan hanya nilai organisasi, tetapi cerminan identitas bangsa kita ya. Ya, betul. Saya mau bertanya nih kepada Bapak Apriansa. Menurut Bapak, tantangan terbesar generasi sekarang untuk tetap bangga sebagai bangsa Indonesia itu seperti apa, Pak? Jadi menurut saya ini Mbak Resti merefleksi dari obrolan sebelumnya tentang terbesar generasi sekarang terkait tantangannya, saya lihat ada 3 poin mendasar. Jadi yang pertama itu arus budaya asing yang masuk tanpa filter. Jadi kita sering membandingkan Indonesia secara tidak adil dengan negara-negara lain, termasuk dalam hal produk mungkin. Kemudian poin selanjutnya misinformasi dan hoax. Jadi kita sebagai ASN harus terverifikasi terhadap informasi-informasi yang masuk, terhadap kebenaran akan informasi itu yang dapat menggerus kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi poin selanjutnya yaitu minimnya literasi sejarah. Sebagai seorang ASN harusnya kita lebih luas akan literasi sejarah. Karena kalau misal kita minim terhadap literasi sejarah, itu akan menyebabkan generasi muda tidak mengenal perjalanan bangsanya. Mungkin itu Mbak Resti. Oke, setuju banget sih. Nasionalisme zaman sekarang memang perlu literasi digital. Baik, sekarang saya ingin mendengar aksi konkret sebagai CPNS nih. Kampanye seperti apa yang bisa kalian lakukan untuk menumbuhkan rasa bangga berbangsa? Dimulai dari Bapak Zudi, bisa tanggapannya? Baik, Mbak Restia, menurut saya kampanye yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa bangga berbangsa yaitu kalau saat ini yang mungkin cocok yaitu dengan edukasi digital. Misalnya nih, membuat konten singkat tentang sejarah Indonesia atau prestasi Indonesia atau informasi pelayanan publik. Nah, konten ini bisa mungkin membangun kebanggaan generasi muda untuk saat ini. Oke, Bu Indah seperti apa? Si konkret ya. Kalau Iya. saya fokus ke pelayanan publik langsung ya. Jadi ketika masyarakat dilayani dengan cepat,
tepat, dan ramah, itu membuat mereka bangga pada negaranya. Pelayanan publik yang berkualitas adalah kampanye kebangsaan yang paling nyata. Itu menurut saya. Oke, kalau menurut Bapak Rifki, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, jadi aksi konkret yang dimana bisa kita lakukan khususnya saya pribadi itu adalah bagaimana kita memperbaiki budaya kerja khususnya khususnya di lingkungan kantor yang dimana itu mulai dari membangun komunikasi yang baik, menghargai perbedaan antara karyawan di kantor maupun juga mengurangi adanya konflik di lingkungan internal. Jadi ketika kantor kita itu sudah harmonis, insya Allah produktivitas itu bakal naik dan nantinya masyarakat bisa merasakan dampak dari pelayanan publik yang sudah naik produktivitasnya tadi. Oke, betul sekali. Tanggapan Bapak Apriansa seperti apa Pak? Kalau dari Bapak? Kalau saya lebih fokus pada kampanye toleransi Indonesia, Mbak. Dikarenakan hal ini kan Indonesia kan berbagai macam budaya, kemudian dari segi bahasa, itulah kenapa bangsa Indonesia itu berbineka tunggal ika. Jadi bermacam-macam, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Jadi penting untuk mendorong mendorong dialog, misalnya seperti dialog lintas budaya, kemudian ada kegiatan sosial atau seminar tentang perbedaan sebagai kekuatan bangsa. Jadi saya sangat mengapresiasi ini seminar atau dialog kebangsaan ini. Mungkin itu saja, Mbak. Oke, luar biasa ya, 4 kampanye yang saling melengkapi satu sama lain ini. Hmm, saya mau bertanya ke Bapak Zudi, kalau menurut pandangan Bapak, bagaimana cara sederhana kita menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri sendiri setiap harinya? Seperti apa? Baik, Mbak Resti, ya, cara sederhana menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri sendiri. Ini yang pertama dan paling utama, yaitu kita harus bersyukur terlebih dahulu kalau kita itu hidup di Indonesia. Nah, kedua, kita harus gunakan produk lokal, promosikan destinasi wisata yang ada di daerah kita, dan bangga dengan bahasa Indonesia. Ketiga, kita hormati orang lain tanpa apapun latar belakangnya. Itu mungkin akan menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita sendiri nantinya. Betul sekali, Bapak. Terakhir, sebelum kita tutup, saya ingin mendengar pesan pendek dari masing-masing narasumber untuk generasi muda Indonesia kita saat ini. Dari mulai Bapak Sudi. Baik, ini sebelum ditutup ada pesan pendek dari saya, yaitu kenali Indonesia, semakin mengetahui, semakin mencintai. Boleh dari Ibu Indah. Baik, kalau dari saya, kontribusi kecilmu hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk negara. Bagus sekali, Ibu. Gimana dengan Bapak Rifki? Pesan pendeknya? Ya, jadi pesan saya adalah berintegritas. Jadi di sini bangsa yang besar itu dimulai dari warganya yang jujur dan berintegritas. Oke, tepat sekali. Baik, kita dengar juga dari pesan pendek dari Bapak Apriansa. Gimana, Pak? Jadi baik ya kalau untuk statement closing ini khususnya untuk pemuda. Jadi jangan pesimis menjadi pemuda. Pemuda itu bukan kegagalan. Jadi mulai membangun kepercayaan diri. Indonesia butuh generasi pemberani yang siap berkarya, apalagi kita sebagai seorang ASN. Jadi jangan takut, terus berkarya dan terus mengabdi untuk Indonesia menuju yang lebih baik. Oke, luar biasa ya keempat narasumber kita hari ini. Eh, Terima kasih banyak. Semoga percakapan panjang ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga membangkitkan semangat kita semua untuk terus bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang perlu kita ingeti yaitu rasa bangga itu bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam cara kita bersikap, bekerja, dan berkontribusi. Mungkin itu saja. Saya sebagai host, kalau ada salah kurang, saya minta maaf sebagai Restia Prodika. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bangga, salam Indonesia maju. Bye. Salam Indonesia maju. Salam. Ya.